Untuk selanjutnya di sini ada gen-gen yang terdapat pada kromosom Y. Nah, kromosom Y ini jauh lebih sedikit mengandung gen-gen karena lebih pendek ukurannya jika dibandingkan dengan kromosom X. Oleh karena itu, kromosom Y hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Tentunya mudah dimengerti bahwa sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada kromosom Y hanya akan diwariskan kepada keturunan laki-laki saja. Contohnya yang terkenal pada manusia yaitu hipertrikosis, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian tertentu di tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh gen resesif H yang terdapat pada kromosom Y, seperti perkawinan antara laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal akan mempunyai anak laki-laki yang semuanya hipertrikosis, tetapi tidak seorang anak perempuan pun yang menerima sifat keturunan hipertrikosis. Nah, sifat keturunan hipertrikosis ini sering dijumpai pada bangsa Pakistan dan India. Nah, di sini ada diagram perkawinan antara laki-laki hipertrikosis dengan perempuan normal, yaitu semua anak laki-laki yang menerima sifat keturunan dari ayahnya, tetapi anak perempuan tidak dapat menerima. Nah, selanjutnya rangkaian kelamin sempurna dan tidak sempurna. Apabila kedua kromosom kelamin yaitu kromosom X dan kromosom Y dijajarkan, maka dapat dilihat bahwa ada bagian yang homolog dan bagian yang tidak homolog. Bagian yang homolog yaitu bentuk dan panjangnya sama, sedangkan bagian yang tidak homolog yaitu bentuk dan panjangnya tidak sama. Nah, bagian kromosom kelamin pada manusia ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian dari kromosom X yang homolog dengan bagian kromosom Y. Nah, bagian ini tidak panjang dan di sini terletak gen-gen yang memperlihatkan rangkai kelamin tidak sempurna. Yang kedua, ada bagian dari kromosom X yang tidak homolog dengan bagian dari kromosom Y. Nah, pada bagian ini panjang sekali dan di sini terletak gen-gen yang memperlihatkan rangkai kelamin sempurna, yaitu gen-gen yang lazim menunjukkan sifat kelamin seperti buta warna dan hemofilia. Nah, yang ketiga di sini ada bagian dari kromosom Y yang tidak homolog dengan salah satu bagian dari kromosom X. Nah, pada bagian ini pendek sekali dan di sini itu terletak gen-gen yang bisa dinamakan gen-gen rangkai Y, seperti yang menyebabkan hipertrikosis yaitu atau tumbuhnya bulu pada tepi daun telinga. Nah, untuk kromosom X telah diketahui memiliki 63 gen rangkai X, sedangkan gen rangkai Y jumlahnya hanya sedikit. Nah, alasan jumlah rangkai Y ini hanya sedikit yaitu yang pertama, kromosom Y adalah kromosom yang paling kecil. Kedua, kita mengetahui bahwa individu yang memiliki 2 kromosom Y atau XYY sama dengan sindrom pria tidak menderita abnormalitas yang parah. Bahkan dalam banyak hal sukar dibedakan dalam individu normal. Ini memberi petunjuk bahwa duplikasi kromosom Y relatif sedikit pengaruhnya. Nah, yang ketiga, seorang perempuan atau XX adalah individu yang normal walaupun tidak memiliki kromosom Y sama sekali. Nah, gen rangkai Y ini pada manusia ada 3, yaitu gen resesif WT, gen resesif HG, dan gen resesif H. Nah, untuk gen resesif WT ini, dia yang menyebabkan pertumbuhan kulit di jari, terutama di jari-jari kaki yang tidak normal, sehingga di antara jari-jari itu tumbuh selaput kulit mirip dengan jari-jari katak atau burung air. Nah, untuk gen resesif HG ini yang menyebabkan pertumbuhan rambut yang panjang, kaku, dan kasar di seluruh permukaan tubuh, sehingga orang tersebut akan terlihat mirip dengan hewan landak yang tubuhnya dipenuhi dengan duri.
Yang ketiga itu gen resesif H. Gen resesif H ini yang menyebabkan hipertrikosis atau tumbuhnya bulu-bulu di tepi daun telinga. Selanjutnya, selama meiosis, bagian homolog dari kromosom X dan Y dapat mengalami pindah silang, yang artinya mengalami pertukaran segmen, sehingga gen yang terdapat pada kromosom X dapat pindah tempat ke kromosom Y. Nah, berhubungan dengan itu, sifat keturunan yang disebabkan oleh gen-gen pada bagian homolog dapat diturunkan pada kedua jenis kelamin. Oleh karenanya, sifat keturunan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sifat rantai kelamin. Nah, berhubungan dengan itu, gen yang terdapat pada bagian homolog memperlihatkan rangkaian kelamin tidak sempurna. Nah, gen yang pengaruh terbatas pada jenis kelamin tertentu. Nah, pada laki-laki dikenal tanda kelamin sekunder seperti kumis, janggut, dan suara besar. Selanjutnya itu pada perempuan, tanda itu berupa tumbuhnya payudara, dan tanda kelamin sekunder ini dipengaruhi oleh kelamin itu sendiri. Nah, kegiatan hormon ini dipengaruhi oleh gen-gen yang ekspresinya terbatas pada salah satu jenis kelamin saja, atau dalam bahasa Inggrisnya itu sex limited genes. Nah, ada beberapa sifat keturunan yang dipengaruhi oleh gen semacam ini, misalnya warna kupu semanggi. Nah, kupu jantan selalu berwarna kuning, sedangkan kupu betina dapat kuning dan putih. Jika P merupakan gen untuk warna putih pada kupu-kupu betina saja, sedangkan P untuk warna kuning, maka kegiatan itu seperti ini yang ada di diagram pada genotip. Nah, seperti diagram berikut, pada genotip P besar dan P besar, kupu-kupu jantan memiliki warna kuning dan kupu-kupu betina berwarna putih. Untuk genotip P besar dan P kecil, pada kupu-kupu jantan berwarna kuning dan pada kupu-kupu betina berwarna putih. Sedangkan pada genotip P kecil dan P kecil, pada kupu-kupu jantan berwarna kuning dan pada kupu-kupu betina berwarna kuning juga. Selanjutnya ada gen yang dipengaruhi jenis kelamin. Nah, biasanya gen dominan memperlihatkan pengaruhnya pada individu laki-laki atau jantan maupun perempuan atau betina. Di sini akan diterangkan gen-gen yang dominasinya tergantung pada jenis kelamin individu. Contohnya itu ada kepala botak dengan panjang jari telunjuk. Nah, untuk kepala botak ini bukan akibat penyakit atau kekurangan gizi dalam makanan, tetapi benar-benar keturunan. Walaupun lazimnya kepala botak terdapat pada laki-laki, namun sesekali dapat dilihat adanya perempuan dengan kepala botak. Biasanya kepala botak baru akan nampak setelah orang itu berusia 30 tahun ke atas. Nah, kepala botak disebabkan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin atau sex involucrate gen. Nah, jika B merupakan gen yang menentukan kepala botak dan alelnya B kecil menentukan rambut normal, maka kegiatan itu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu dengan genotipnya B besar, laki-laki botak dan perempuan botak. Nah, pada genotip B besar dan B kecil, laki-laki botak, perempuan tidak botak. Nah, sedangkan pada genotip B kecil, laki-laki botak dan perempuan tidak botak. Nah, untuk panjang jari telunjuk, jika telunjuk pendek, jika jari telunjuk pendek disebabkan oleh gen yang dominan pada orang laki-laki tetapi resesif pada perempuan. Kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut. Dengan genotip T besar, laki-laki mempunyai telunjuk pendek dan perempuan telunjuk pendek. Pada genotip T besar dan T kecil, pada laki-laki telunjuk pendek dan pada perempuan telunjuk panjang. Untuk genotip T besar, T kecil dan T kecil, maka laki-laki mempunyai telunjuk panjang dan perempuan mempunyai telunjuk panjang. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.